Hai semuanya, kalian apa kabar? Baik nggak? Semoga kalian selalu baik ya. Oh iya, aku mau nanya deh. Tahu nggak sih kenapa kita suka merasa emosi kita tuh nggak stabil atau suka berubah-ubah? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Dan kenapa itu semua bisa terjadi? Untuk lebih lanjut, kita simak video berikut. Nah, sebelum mulai, aku mau nanya dulu. Apa sih kata pertama yang terlintas di pikiranmu setelah mendengarkan kata emosi? Biar aku tebak, pasti yang ada di pikiranmu emosi itu adalah rasa marah seseorang saat tidak menyukai sesuatu kan? Ternyata selama ini kita salah sangka tahu. Sebenarnya, emosi itu terdiri dari beberapa perasaan. Sini, biar aku jelaskan. Emosi itu sebenarnya adalah perasaan yang dipengaruhi oleh situasi tertentu sehingga menghasilkan suatu perilaku. Contohnya apa sih? Sebelum masuk ke contoh yang akan aku berikan, biar aku beritahu dulu nih, emosi itu ada apa aja. Sebenarnya, emosi itu bukan hanya rasa marah loh, tapi ada juga emosi lainnya. Selain perasaan marah, ada perasaan lain seperti terkejut, sedih, muak, takut, dan senang. Keenam perasaan itulah yang disebut sebagai emosi primer. Emosi ini sendiri dibahas oleh beberapa para ahli di dalam teorinya masing-masing. Nah, dari beberapa teori itu, kita akan membahas mengenai teori emosi yang dikemukakan oleh James Lange. Di dalam teori James Lange, dikatakan emosi itu terjadi ketika ada suatu peristiwa yang mendorong reaksi pada bagian tubuh manusia, sehingga menyebabkan adanya reaksi emosi. Misalnya, saat melewati jalan yang di depannya terdapat anjing liar yang sedang mengamuk, tubuh akan mengeluarkan reaksi seperti meningkatnya denyut jantung, mengeluarkan keringat, dan munculnya keinginan untuk berlari. Berdasarkan reaksi tersebut, maka dapat dipastikan kita mengalami emosi takut saat melewati anjing liar. Dengan kata lain, seseorang merasa takut karena dia mengalami detak jantung yang meningkat, mengeluarkan keringat, dan juga berkeinginan untuk lari. Contoh lainnya yaitu saat seorang anak memenangkan sebuah perlombaan, orang tuanya akan memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi seperti barang kesukaannya. Anak tersebut akan memberi reaksi seperti melompat, tersenyum, dan tertawa. Maka, dapat dipastikan sang anak mengalami emosi bahagia karena mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Dari contoh yang baru aku sebutkan tadi, ayo kita analisis bersama sesuai dengan pengertian emosi James Lange ya. Nah, kita mulai dari peristiwanya. Di sini, peristiwanya adalah seorang anak yang memenangkan sebuah perlombaan dan diberikan hadiah oleh orang tuanya. Sedangkan reaksi yang diberikan oleh tubuh sang anak seperti melompat, tersenyum, dan tertawa. Nah, dan untuk reaksi emosi anak itu menampilkan emosi senang karena dia tersenyum, tertawa, dan melompat. Kita sudah selesai nih analisis kasusnya. Ayo kita tarik kesimpulan mengenai emosi yang kita bicarakan tadi. Ingat ya, emosi bukan hanya sekedar rasa marah, tapi juga bisa seperti rasa terkejut, sedih, muak, takut, dan senang. Untuk emosi sendiri itu terjadi ketika ada suatu peristiwa yang mendorong reaksi pada bagian tubuh manusia, sehingga menyebabkan adanya reaksi emosi. Contohnya itu seperti yang aku jelaskan tadi ya. Kira-kira teman-teman yang lain bisa memberi contoh selain yang aku kasih tahu tadi nggak ya? Kalau ada, boleh dong di-spill di komentar. Wah, nggak terasa aja nih penyampaian mengenai emosi sudah selesai. Aku harap kalian semua dapat memahaminya ya. Maaf kalau ada salah kata atau penyampaian yang mungkin sulit dipahami. Oke guys, see you next time. Love you.